Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nazia Maulida Sukma, saya mahasiswa dari program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya yang saya lakukan di KB Asyari terkait penerapan manajemen dan kepemimpinan dalam pembelajaran anak usia dini. Sebelum memasuki ke pembahasan kegiatan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai lembaga tempat saya melakukan observasi. KB Asyari ini merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan kepada anak melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dalam pelaksanaannya, anak diberikan kesempatan untuk belajar melalui bermain, sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Pada saat saya magang itu, saya mengamati kegiatan mengelompokkan benda berdasarkan warna. Kegiatan ini dilakukan dengan cara anak mengambil benda-benda yang tersedia di dalam sebuah keranjang, kemudian nanti anak-anak itu memasukkannya ke dalam piring yang memiliki warna yang sama dengan benda tersebut. Walaupun kegiatannya itu terlihat sederhana, kegiatan ini sebenarnya juga memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak usia dini. Untuk tujuan kegiatannya itu, menurut saya, kegiatan mengelompokkan benda berdasarkan warna ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang penting bagi anak usia dini. Tujuan yang pertama itu adalah membantu anak untuk mengenal berbagai macam warna yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan mengenal warna sejak dini, anak akan lebih mudah memahami berbagai konsep pembelajaran pada tahap berikutnya. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah melatih kemampuan anak dalam mengamati, membedakan, dan mengelompokkan benda berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam hal ini berdasarkan warna. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih konsentrasi, ketelitian, kemampuan berpikir sederhana, serta kemampuan motorik halus anak ketika mengambil dan memindahkan benda ke tempat yang sesuai. Melalui kegiatan yang sederhana ini, anak belajar sambil bermain sehingga mereka tidak merasa terbebani dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi kegiatan yang saya amati di KB Asyari. Ikut videonya. Nah, teman-teman, pada bagian ini terlihat anak itu sedang mengambil benda-benda yang tersedia di dalam keranjang. Kemudian anak itu mengamati warna dari benda yang dia ambil, lalu ia mencari piring yang memiliki warna yang sama dengan benda tersebut. Setelah anak menemukan warna yang sesuai, anak itu memasukkan benda itu ke dalam piring yang tepat. Nah, dari yang saya amati itu, anak terlihat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka itu tampak fokus ketika memperhatikan warna benda dan berusaha mencocokkannya dengan warna piring yang tersedia atau warna piring yang sama dengan bendanya itu. Dari kegiatan yang saya amati, terdapat beberapa aspek perkembangan anak yang dapat distimulasi. Yang pertama yaitu adalah aspek kognitif. Dalam kegiatan ini, anak belajar mengenali warna, membedakan warna satu dengan yang lainnya, serta mengelompokkan benda sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang kedua adalah aspek motorik halus. Saat anak mengambil benda, memegangnya, kemudian memindahkannya ke dalam piring yang sesuai, mereka itu sedang melatih koordinasi mata dan tangan serta kekuatan otot-otot kecil yang ada pada jari mereka.
Nah, yang ketiga adalah aspek sosial emosional. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengikuti aturan yang telah diberikan oleh guru, terus belajar bersabar, serta belajar percaya diri ketika berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendukung perkembangan bahasa anak, karena selama kegiatan berlangsung, guru dapat mengenalkan dan menyebutkan warna kepada anak. Nah, menurut saya inilah salah satu kelebihan pembelajaran pada anak usia dini, yaitu kegiatan yang sederhana dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan sekaligus. Untuk kaitannya dengan manajemen PAUD, jika dilihat dari aspek manajemen PAUD, kegiatan ini menunjukkan adanya proses pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu dari aspek perencanaan. Guru memilih kegiatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan anak. Kegiatan mengelompokkan warna itu dipilih karena sesuai dengan kemampuan anak pada usia ini yang sedang belajar mengenal konsep warna, klasifikasi yang sederhana. Yang kedua ada dari aspek pengorganisasian. Guru itu mengatur kegiatan serta menyediakan media yang dapat digunakan oleh anak selama proses pembelajaran berlangsung. Pengaturan kegiatan yang baik itu membantu anak lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga itu dari aspek pelaksanaan. Guru itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba secara langsung sehingga anak dapat belajar melalui pengalaman nyata. Yang keempat itu dari aspek evaluasi. Nah, melalui kegiatan ini guru dapat mengamati kemampuan anak dalam mengenali warna, mengikuti instruksi, berkonsentrasi, serta menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Nah, menurut saya pengelolaan kegiatan yang baik itu sangat penting karena akan membantu terciptanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi anak. Nah, untuk kaitannya dengan kepemimpinan PAUD itu selain manajemen, saya juga melihat adanya penerapan kepemimpinan guru dalam kegiatan ini. Guru itu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengarahkan jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Guru juga memberikan instruksi yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Selama kegiatan berlangsung, guru juga memberikan pendampingan, motivasi, serta bantuan ketika anak itu mengalami kesulitan. Menurut saya sendiri, kepemimpinan guru ini tidak hanya terlihat dari kemampuannya memberikan arahan saja, tetapi juga dari kemampuannya untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Guru itu juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba sendiri terlebih dahulu sehingga anak itu dapat belajar mandiri dan lebih percaya diri terhadap kemampuannya. Melalui kepemimpinan yang baik, guru itu mampu membangun hubungan yang positif dengan anak sehingga proses pembelajarannya itu dapat berlangsung dengan lebih efektif. Setelah melakukan magang ini, saya itu memperoleh pemahaman bahwa pembelajaran anak usia dini itu tidak harus menggunakan media yang mahal ataupun rumit. Dengan media yang sederhana seperti kegiatan yang mengelompokkan warna ini tadi, anak itu tetap dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Saya juga melihat bahwa keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan guru dalam mengelola dan memimpin kegiatan pembelajaran. Menurut saya sendiri, peran guru itu sebagai manajer sekaligus pemimpin sangat penting dalam
menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, berdasarkan hasil pengamatan atau hasil magang yang saya lakukan di KP Asyari itu, saya menyimpulkan bahwa kegiatan mengelompokkan benda berdasarkan warna itu merupakan kegiatan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik halus, bahasa, sosial emosional, serta konsentrasi anak usia dini. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya penerapan manajemen dan kepemimpinan PAUD dalam menciptakan pembelajaran yang terencana, yang menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.